Oke teman-teman, eh, kalau kita lihat di sini, ini adalah power bank, di mana power bank ini bisa dua sumber, yaitu pertama dari solar cell, atau dicas langsung dengan baterai di sini. Nah, solar cell ini berfungsi kalau kita lagi emergency nggak ada listrik, maka ini bisa dijemur lalu power bank ini akan mengisi. Nah, power bank ini baru datang kemarin. Ada yang aneh di power bank ini. Coba kalau kita lihat di sini, lampu bisa akan nyala. Kita colokin dulu ya. Lampu ini terhubung langsung ke outputnya power bank, di mana power bank ini punya output dua, satu di sini dan satu di sini. Tuh. Yang ini untuk input listrik. Lalu di balik ini ada papan LED. LED ini bisa nyala ketika sudah mulai gelap. Nah, kita coba tes. Sini ada powernya. Kita cabut dulu ini. Mana kok nggak nyala nih? Kenapa nggak nyala guys? Ya pos dulu. Oke guys, saya akan coba nyalakan lampu emergensinya ini. Dan ternyata untuk nyalainnya ada tombol on off di sini. Pencet ini agak lama. Nah, maka dia akan menyala. Setelah menyala kita juga punya pilihan untuk beberapa opsi penyalaan. Nah, dia bisa seperti ini, kayak ngasih sinyal gitu ya. Lalu yang kedua akan seperti ini. Dan yang ketiga normal seperti ini. Nah, untuk matiinnya pencet juga agak lama di sini lalu dia mati. Nah, ini dalam kondisi normal. Kenapa semua ini bisa bekerja normal? Untuk yang saya punya ini karena ini nyolok ke power listrik. Nah, seharusnya walaupun ini dicabut, maka si power listrik tadi udah tersimpan di dalam baterai. Nah, dalam kasus ini, power bank saya ini begitu baru datang kemarin sore, masih baru, saya udah cas selama 8 jam lebih, tapi tidak nyimpan powernya di sini. Kita nyalakan berapa kali ini, tidak ada LED-nya. Lalu kita coba colok outputnya pakai lampu, juga masih budak aja, nggak akan nyala-nyala ini. Nah, ada beberapa kemungkinan di dalam power bank ini. Ada 3 kemungkinan. Pertama, mungkin tidak ada baterainya. Kita harap maklum karena ini harga 50.000 doang, sangat murah. Yang kedua kemungkinannya adalah power bank ini baterainya sudah tidak bagus atau tidak mampu untuk menyimpan. Nah, yang ketiga, kemungkinan ada lepas kabel di dalam komponen si power bank ini. Nah, begitu kemarin saya lihat, saya bongkar, ditemukan ada kabel yang lepas. Lalu saya pasang lagi, lalu saya bikin video ini agar teman-teman yang pernah beli power bank seperti ini dan setelah dicoba di rumah tidak berfungsi, ini bisa untuk tutorial kalian buat ngelihat dalamannya seperti apa. Oke, mari kita buka.
Oke guys, kita coba untuk buka power bank ini. Yang kelihatannya ini adalah kokoh sekali, seperti waterproof, tapi sebenarnya tidak. Jangan sekali-kali kecemplung juga, karena ini hanya sebatas untuk tahan benturan saja, sehingga sekitarnya dikelilingi oleh karet. Dan karet ini juga sangat rentan, coba kita lihat. Untuk membukanya kita harus tarik dulu ininya, entah apa namanya ini di bawah nih. Nah, ini ternyata karet. Lalu di bawahnya sini ada pengaitnya, jumlahnya 1, 2, 3, 4. Nah, di atas ini juga bisa dibuka. Itu dia. Di dalamnya akan ada pengait juga, jumlahnya 1, 2. Nah, kita buka yang bawah dulu. Untuk membuka kait ini, yang dibutuhkan adalah obeng minus. Anda bisa coba pakai sendok kalau bisa. Nah, di sini ada lubangnya. Kita cukup tekan saja ini. Dan otomatis akan kebuka semua. Lalu samping. Nah, kita tahan. Lalu atasnya kita akan buka. Sambil agak dicongkel. Oke. Jangan takut rusak beli lagi, murah ini. Nah, ini dia. Nah, setelah kebuka semuanya, lalu kita lihat di dalamannya ini. Ini ada baterai Li Lion. Apa nih? Baterainya adalah Li Polymer. Ini Li Polymer, komposisinya bisa dilihat di belakang ini. DC output 5 volt, bla bla bla, 200 mA. Terus seterusnya ada di sini speknya. Nah, kita lihat kenapa baterai saya ini tidak bisa nyimpan. Lalu guys, kalau kita lihat, kita teliti, ini dia kabel ini ada yang lepas nih. Persis kabel ini adalah kabel input ke baterai. Sehingga kalau kita colok dari listrik, maka dari listrik tidak akan masuk alirannya ke baterai. Sehingga ini tidak bisa berfungsi. Nah, yang perlu dilakukan adalah mensolder kabel ini. Nah, mari kita solder. Oke teman-teman, kita udah menemukan bahwa ini tidak tersambung. Entah ini cacat produksi atau pada saat pengiriman terguncang lalu lepas. Yuk kita solder aja. Ini belum. Oke, sudah. Nah, kalau lihat di sini ada switch tuh. Ini switch yang terhubung ke switch yang ini untuk on off-nya. Kita bisa tekan di sini. Nah, ini adalah lampu indikatornya. Sekarang sudah nyala. Tadi kan sama sekali nggak nyala ya. Nah, sekarang lampu indikator sudah nyala. Nah, kita akan kembalikan seperti semula. Oke guys, untuk kembaliin semula ekstra sudah terpasang, extraordinary ini. Tidak ada main bug satupun, hanya agak repot coba mengkaitkan dengan tepat. Kita lihat ini. Oke guys, intinya begitu. Kita akan pasang lagi ya. Lalu kita tekan. Nah. Oke, seperti itu. Oke guys, setelah 4 kait di bawah ini sudah terkait rapat seperti ini. Lalu yang atas kita juga akan tekan biar dia mengait. Nah, itu dia. Oke. Lalu ini kaitannya juga kita masukkan karetnya.
Oke, dan nah, kita akan masukkan power dari luar coba ya. Kita akan cas dulu pakai power PLN. Oke, sekarang ini sedang ngisi. Kita lihat apakah dia bisa ngisi ke baterai atau tidak. Coba setelah kita cabut, nah kita nyalakan. Nah, lumayan sudah ada baterai masuk. Nah, kayaknya ini belum kuat ngangkat untuk lampu, tapi let's try. Nah, gitu. Nah, powernya belum kuat untuk ngangkat sebuah lampu 3 watt. Harus kita isi dulu dan kita tunggu sampai 8 jam. Tapi paling tidak sudah ada lampu tadi nyala, berarti baterai sudah kerja. Oke, saya rasa itu aja teman-teman. Bagi yang teman-teman beli model seperti ginian dan nyampe rumah itu tidak berfungsi, tidak bekerja, yang perlu diperiksa adalah apakah aliran arus dari PLN waktu ngecas bisa masuk ke baterai atau tidak. Adakah yang lepas kabel yang seperti tadi saya bongkar, ternyata kabelnya yang lepas. Oke, sementara ini dulu teman-teman. Besok lagi akan ada tutorial yang lain lagi. Jangan lupa di subscribe ya. Oke, terima kasih.